Pada April 2020 terjadi inflasi sebesar 1,17%. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah. Pada April 2025 terjadi inflasi sebesar 1,17%. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan harus tetap koordinatif dan harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Naili Lutfi Fatimah, NIM C1B025137 dari kelas R005, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan pertama mata kuliah Ekonomi Makro. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu ekonomi makro, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro, serta contoh penerapan ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah teman-teman, materi ini sangat-sangat penting karena apa? Karena ekonomi makro berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat seperti kita, yaitu mengenai harga barang, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama dan utama, kita harus tahu dulu dan paham dulu nih guys, apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dari unit-unit. Jika kemarin ekonomi mikro hanya membahas mengenai individu ataupun perusahaan dan rumah tangga, nah kalau ekonomi makro ini yaitu membahas tentang suatu negara atau wilayah secara keseluruhan gitu teman-teman ya. Fokus utama ekonomi makro ini yaitu pendapatan nasional, tingkat inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pemerintah dan bank sentral. Setelah ini kita akan membahas tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro sendiri yaitu ada menjaga stabilitas harga, menciptakan kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan neraca perdagangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pastinya ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro dalam ruang lingkupnya itu hanya secara individu, rumah tangga maupun perusahaan. Kalau ekonomi makro itu sudah mencapai perekonomian secara keseluruhan, yaitu mungkin seperti negara tadi ya. Nah, yang kedua yaitu dalam segi fokus kajian. Kalau mikro itu biasanya hanya mengkaji harga barang tertentu, permintaan dan penawaran, serta keputusan konsumen dan produsen. Nah, kalau makro ini seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan nasional. Contoh kasus dalam ekonomi mikro nih teman-teman yang mudah kita pahami, misalnya harga gula di suatu toko nih, kenapa naik? Nah, dia hanya berfokus pada satu toko aja. Kalau makro ini kenapa harga gula dalam seluruh Indonesia itu naik atau inflasi. Nah, selanjutnya misalnya beras. Kalau ekonomi mikro hanya berfokus pada satu pedagang beras. Kalau ekonomi makro melihat produksi dan konsumsi beras seluruh Indonesia. Kita akan membahas konsep-konsep dalam ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan nasional, yaitu tentang pendapatan yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya diukur dengan PDB, produk domestik bruto, PNB, produk nasional bruto. Contohnya, jika produksi barang dan jasa di Indonesia meningkat, maka pendapatan nasional juga akan meningkat. Yang kedua yaitu inflasi, atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Contoh mudahnya seperti misalnya nih, tahun kemarin kita bisa membeli roti itu hanya dengan 10.000. Nah, tahun sekarang itu kita jadi membeli roti itu 15.000 gitu ya, teman-teman. Atau misalkan tahun kemarin 15.000 mendapat 2, tahun sekarang hanya mendapat 1 roti. Ya,
Yang selanjutnya yaitu pengangguran, teman-teman. Pengangguran ini ada pengangguran musiman, pengangguran struktural serta pengangguran terbuka. Contohnya misalnya lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan itu adalah pengangguran terbuka. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Contohnya itu jika tahun ini produksi meningkat dibanding tahun lalu, berarti ekonomi tumbuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas peran pemerintah dalam ekonomi makro, atau kebijakannya lah. Yang pertama, pemerintah itu melakukan kebijakan fiskal, yaitu mengukur pajak dan pengeluaran pemerintahan. Contohnya saat ekonomi turun gitu, pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja baru. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Contohnya, jika inflasi tinggi, Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk menekan konsumsi. Nah, selanjutnya yaitu contoh ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari ini secara umum yaitu seperti saya katakan tadi, harga beras, bahan bakar misalnya mungkin, dan barang kebutuhan pokok lainnya itu naik secara bersamaan dalam jangka waktu lama. Ini adalah contoh inflasi. Hal ini mengurangi daya beli uang yang dipegang konsumen. Nilai tukar rupiah juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga barang impor seperti handphone atau bahan baku pabrik menjadi lebih mahal. Ini mempengaruhi gaya hidup dan bisnis operasional bisnis. Nah ya, selanjutnya itu suku bunga atau kebijakan moneter. Ketika Bank Sentral menaikkan suku bunga cicilan rumah atau kredit kendaraan seperti motor atau lain-lain itu naik teman-teman, membuat masyarakat lebih memilih menabung daripada berbelanja. Selanjutnya pengangguran dan lapangan kerja. Berita tingginya misalnya nih ada PHK gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kebijakan pajak, kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah menaikkan PPN atau pajak bertambah nilai membuat harga barang-barang di supermarket itu naik, yang merupakan bagian dari pengaturan fiskal negara. Pertumbuhan ekonomi atau PDB saat perekonomian tumbuh atau bisnis cenderung berkembang nih teman-teman, lapangan kerja terbuka dan pendapatan masyarakat meningkat, mencerminkan kesehatan ekonomi secara nasional. Nah, ekonomi makro itu jadi mempelajari perekonomian secara keseluruhan, berbeda dengan ekonomi mikro yang fokus pada individu dan perusahaan. Ekonomi makro sangat berpengaruh pada harga barang, lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami ekonomi makro, kita bisa lebih paham nih teman-teman kondisi ekonomi negara dan dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.